kalau anak dalam kandungan kamu itu adalah anak yang gak jelas siapa bapaknya. Ya kan ibu-ibu? Udah cukup. Berhenti kalian semua menghakimi Hilda. Kalian tuh nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alah, udah ketahuan masih aja bela diri. Saya sama Hilda itu nggak pernah selingkuh sama sekali. Hilda itu adalah wanita baik-baik. Dia nggak akan mungkin melakukan hal serendah itu. Alah, mana ada wanita baik-baik yang bawa laki-laki lain tengah malam seperti ini masuk ke rumahnya. Iya kan? Iya kan? Usir aja. Tuh kan Pak RT, lihat. Mereka itu dua-duaan di dalam kamar. Gak mungkin lah mereka tuh kagak ngapa-ngapain. Udah Pak RT, sekarang kita bawa aja mereka keluar. Ayo Pak RT. Ayo Pak RT, cepetan ayo. Aduh kalian ini. Ayo, kita usir aja mereka. Buat kamu kita sial aja di sini. Dasar kamu wanita yang gak tau malu kah? Sekarang udah terbuktikan kalau kamu selingkuh dengan laki-laki ini. Berarti benar kan selama ini kalau anak dalam kandungan kamu itu adalah anak yang gak jelas siapa bapaknya. Ya kan ibu-ibu? Udah cukup. Berhenti kalian semua menghakimi Hilda. Kalian tuh nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alah, udah ketahuan masih aja bela diri. Saya sama Hilda itu nggak pernah selingkuh sama sekali. Hilda itu adalah wanita baik-baik. Dia nggak akan mungkin melakukan hal serendah itu. Alah, mana ada wanita baik-baik yang bawa laki-laki lain tengah malam seperti ini masuk ke rumahnya. Iya kan? Iya kan? Usir aja. Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik. Udah, usir aja dia Pak RT. Kalau dia lama-lama tinggal di kampung kita, aduh, kampung ini bisa kena sial. Kalian gak usah usir Hilda. Saya sendiri yang akan bawa dia pergi dari sini. Gi, Hilda, ngapain kamu tinggal di tempat seperti ini? Mereka semua akan selalu ngegangguin kamu. Gi, kalau aku pergi dari sini, sama aja aku mengiyakan tuduhan mereka, Dok. Biar Allah yang nunjukin sama mereka kebenarannya. Biar mereka semua nyesal dan menyadari kalau mereka udah salah ngelakuin ini semua sama kamu. Ayo. Udah keluar dari kampung ini. Mulai hari ini kamu bisa tinggal di sini. Aku tahu kamu pasti capek. Makanya kamu langsung istirahat aja ke dalam. Aku pulang dulu, ya. Ini kuncinya. Ya, hati-hati ya. Gi. Makasih ya, Gi. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu jadinya gimana. Aku benar-benar utang budi sama kamu. Kamu gak usah berutang budi sama aku. Lagian kamu kayak gini juga gara-gara kesalahan aku kan. Coba aja aku gak datang ke dalam kehidupan kamu. Mungkin keluarga kamu akan baik-baik aja. Kamu nggak salah, Gi. Mungkin ini udah jalannya. Cepat atau lambat ini semua bakal terjadi. Lagian sampai sekarang Mas Wira juga nggak berubah. Kecemburuannya bikin rumah tangga kita makin hancur. Sayang, kamu bangun dong sayang. Aku mau kerja nih. Siapin sarapan ya. Apaan sih? Masih ngantuk, kamu siapin aja sendiri. Biasanya ada majalah. Oh, coba lihat aja di situ. Ya udah aku buka ya. Ini kan. Gi, kenapa kamu gak cerita sama aku? Tadinya
Aku nggak mau kasih tahu sama kamu. Karena aku takut kalau kamu bakalan sakit hati dan sedih. Seminggu yang lalu, Anggi kasih undangan itu. Tadinya aku nggak mau kasih tahu sama kamu karena aku tahu kalau sampai kamu tahu, kamu bakalan sedih. Iya. Aku sedih banget. Sakit rasanya, Gi. Dia kan baru aja bercerai dari aku. Tapi secepat itu dia bisa menikahi perempuan lain. Sebenarnya aku gak pantas urusin urusan dia lagi. Tapi aku benar-benar gak bisa ngelupain kenangan aku sama dia, gak bisa. Udah, kamu tenang. Udah jam segini tapi belum pulang juga. Mana? Sayang, kamu kok belum tidur sih malam begini? Mau sampai kapan kamu gini terus? Selalu pulang larut malam tiap hari. Kamu ini tahu kan profesi aku apa? Setiap hari itu ada aja undangan fashion show. Dan nggak mungkin kalau aku nggak datang nanti aku dibilang kuper, aku nggak update. Aku mau kamu sekarang jadi ibu rumah tangga yang biasa aja. Yang bisa ngurusin aku dan juga jaga calon bayi kita. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa seharian tuh kerjaan aku di rumah nggak ngapa-ngapain. Oke. Aku akan tetap izinin kamu bergaul. Tapi tolong, kamu juga harus kurangin kegiatan kamu. Aku mau tiap pagi kamu urusin semua keperluan aku. Dan aku juga mau sebelum aku pulang, kamu udah ada di rumah. Wira, kamu sekarang kenapa jadi ngatur-ngatur hidup aku ya? Aku ini suami kamu, Gi. Dan aku berhak ngatur kamu. Ya, tapi terserah kalau kamu gak mau datang juga gak apa-apa. Aku akan membatasi uang yang aku kasih ke kamu. Makasih ya, Gi. Hari ini aku seneng banget. Oh iya, besok kita kayaknya nggak ketemu dulu deh. Soalnya aku mencari kerja. Buat apa kamu kerja? Gi, aku kan butuh uang. Semenjak aku cerai, aku nggak dapet apa-apa dari Mas Wira. Tabungan aku juga makin menipis sekarang. Apalagi kan sebentar lagi aku ngelahirin, aku butuh biaya. Udah, kamu gak usah kerja. Segala kebutuhan kamu biar aku yang biayain. Ya, dan calon anak kamu juga nanti. Gi, kali ini aku nggak bisa terima bantuan kamu. Kamu udah banyak banget bantuin aku, Gi. Gini aja. Gimana kalau misalnya kamu jadi model aku? Mana mungkin orang hamil bisa jadi model, Gi. Enggak, beneran. Jadi klien aku itu lagi butuh produk pakaian untuk ibu hamil. Kamu pasti cocok. Udah, terima aja. Gak baik nolak rezeki di depan mata. Lagian bayarannya juga bagus. Ya udah deh. Nah, gitu dong. Sayang, aku gak suka ya kalau kamu selalu pulang malam. Jadi pokoknya mulai sekarang, kalau kamu mau kemana-mana, kamu diantar sama supir. Gilang. Ya, Pak. Ini gila. Mulai sekarang, dia yang akan jadi supir kamu. Gilang, tolong kamu antar istri saya ke rumah sakit ya. Oke, Pak. Ya sudah, aku berangkat ya. Iya, hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu lagi di sini. Kamu jangan macem-macem ya. Sampai kamu berani macem-macem,
Aku nggak segan-segan untuk mencat kamu. Aku itu kayak gini karena kamu tau nggak? Diam kamu. Mendingan sekarang kamu siapin mobilnya. Anggi, 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 tunggu.